Assalamu ala Rasulillah amma ba'd. Bulughul Maram hadis dalam kitab saya 786. Nih, nomornya bisa aja berbeda-beda, tapi ini hadis nomor 3 dalam Kitabul Buyu'. Kitabul Buyu', kemudian bab syurutihi. Ini hadis pertama udah kita baca, hadis kedua udah kita baca, sekarang hadis yang ketiga. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza apabila ikhtalafa berselisih pendapat al-mutabayi'ani dua orang yang melakukan jual beli, jadi pembeli sama penjual, sementara laisa bainahuma bayyinatun, tidak ada antara keduanya bukti, fal qawlu, maka perkataan, maksudnya yang dimenangkan itu adalah ma yaqulu, apa yang dikatakan oleh rabbus sil'ah, pemilik barang, atau kalau tidak begitu yatatarokani, keduanya saling meninggalkan, maksudnya membatalkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam 5 dan disahihkan oleh Imam Hakim. Contohnya bagaimana supaya paham? Contohnya berselisih pendapat masalah harga. Saya beli satu barang, kemudian saya bayar 5.000. Kemudian penjual mengatakan, loh kok cuma 5.000? Loh ya katanya tadi 5.000. Enggak, saya tadi ngomong 10.000 bukan 5.000. Antum salah dengar. Enggak, saya sudah dengar tadi 5.000 kok. Kalau saya bawa rekaman bisa tak rekam tadi, sayangnya enggak bawa. Nah ini kan berselisih pendapat harganya. Yang dimenangkan siapa? Kalau laisa bainahuma bayyinah, kalau enggak ada bukti, maka fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ah, maka yang dimenangkan adalah ucapan si penjual. Meskipun bisa aja penjual bohong, ya kan? Bisa aja apa? Penjual bohong, tapi kita enggak bahas masalah bohong atau tidaknya. Ini kita bicara masalah hukumnya. Penjual mengatakan bahwa saya tadi ngomongnya 10.000 bukan 5.000, dia salah dengar. Nah, tetap saja yang dimenangkan adalah pemilik dagangan. Kalau tidak mau, maka yatatarokani, ya udah dibatalkan aja. Duitnya 5.000 kembalikan, barangnya kembalikan. Itu kalau tidak rela. Tapi kalau rela untuk tetap jual beli, maka harus memakai harga yang ditetapkan oleh si penjual. Itu contoh dalam masalah harga. Demikian juga dalam masalah syarat. Misalnya, ini barang silahkan dibeli, nanti persyaratannya adalah kalau rusak selama 1 tahun maka bisa dikembalikan, masih servisnya gratis. Nah ternyata setelah saya kembalikan selama 2 bulan, baru 2 bulan rusak, kemudian dia mengatakan ini bukan 1 tahun, bukan 1 tahun tapi 1 bulan saja. Sementara si penjual pembeli merasa bahwa dulu dia ngomongnya 1 tahun, garansinya itu. Nah yang benar yang mana ini? Kalau tidak ada tanda buktinya, maka yang dimenangkan adalah apa? Rabbus sil'ah, pemilik barang. Karena itu dalam masalah jual beli, supaya tidak ada cekcok, paling bagus kita minta apa? Tanda bukti. Misalnya garansi berapa ini? 1 bulan. Saya minta tulisan antum, garansi 1 bulan, kasih tanda tangan. Nah nanti ketika ada perselisihan bisa kita bawa bukti tadi. Ini antum dulu bilangnya 1 tahun, sekarang antum ubah 1 bulan, gimana ini? Nah, dia akan kalah karena ada buktinya ini. Nah, maka bukti itu meskipun dalam bab jual beli ini tidak wajib, tapi sangat penting dalam menentukan masalah-masalah yang diperselisihkan seperti ini. Hadis berikutnya 787. Wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, an thamanil kalbi, dari harganya anjing, wa mahril baghi, dan dari upahnya pelacur, wa hulwanil kahin, dan dari upahnya dukun. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya hasil uang dari sesuatu yang haram, maka uang tersebut haram juga. Anjing haram, anjing dijual, uang yang dihasilkan juga haram. Makanya dari kaidah ini para ulama membuat kaidah apa? Ma tawallada min haramin fahuwa haramun. Apa yang terlahir dari sesuatu yang haram, maka dia haram juga. Zina haram, menghasilkan uang, berarti uangnya apa? Haram.
Sehingga kalau kita punya tetangga, misalnya dia pelacur atau dia dukun, kemudian dia mengatakan, tadi saya sudah mendukuni orang, dapat untung 1 juta. Sekarang kamu saya kasih ini 100.000 sebagai tetangga. Haram kita untuk menerimanya. Karena apa? Sudah jelas-jelas dia ambil dari hasil perdukunan. Kecuali kalau kita tidak tahu dia beri dari mana, maka halal. Tetangga kita pelacur, dia ngasih kita roti. Roti dari mana nggak tahu. Bisa aja dari hasil lacurannya, bisa juga enggak. Nah, maka hukum asalnya tetap halal. Dan kita tidak harus bertanya, ini dari mana rotinya? Dari ngelacur apa enggak? Enggak harus begitu. Kita punya tetangga orang bank, dia kasih kita roti, enggak harus bertanya, ini dari hasil bank atau bukan. Enggak harus bertanya. Hukum asalnya tetap apa? Halal. Tapi kalau kita menolak juga enggak ada masalah. Saya tidak mau ambil dari antum karena antum kerja di bank, ya bank haram. Nah, gitu enggak ada masalah kalau memang berani ngomong begitu. Kemudian juga dari hadis ini para ulama mengatakan atau mengambil kaidah, ma hurrima akluhu hurrima thamanuhu. Apa yang diharamkan untuk memakannya, maka diharamkan juga harga atau hasil menjualnya. Al-kalb ini termasuk yang diharamkan untuk dimakan. Nah, maka hasil menjualnya pun juga tidak boleh. Karena itu mazhab Syafi'i, kalau betul-betul dia mengikuti mazhab Syafi'i, itu tidak boleh buka jualan apa? Sate bekicot. Kenapa? Bekicot dalam mazhab Syafi'i hukumnya haram. Saya enggak makan, saya cuma jualan, podo wae. Karena apa? Menurut kamu bekicot haram. Tapi kalau menurut Imam Malik atau mazhab Maliki, bekicot itu enggak ada dalil haramnya, berarti halal. Nah, maka kita jual sate bekicot juga halal hasilnya, enggak ada masalah. Rokok juga begitu. Siapa yang meyakini rokok adalah haram, tidak boleh apa? Menjual. Karena kalau rokok haram, kita menjual rokok hasilnya juga haram. Tapi kalau kita meyakini rokok makruh, maka hasilnya juga makruh. Sama, hasilnya dengan hukum asalnya itu adalah disamakan. Kemudian dari hadis ini juga para ulama berselisih pendapat bagaimana kalau anjingnya ini adalah anjing yang diperbolehkan. Misalnya anjing pemburu. Anjing pemburu itu dibolehkan dalam Islam. Kalau kita memelihara anjing tapi untuk senang-senangan aja, untuk hiasan, nggak boleh. Tapi kalau untuk berburu malah boleh. Nah, sekarang anjing pemburu boleh enggak dijual? Diperselisihkan oleh para ulama. Saya mengikuti pendapat yang membolehkan. Kenapa? Mari kita lihat hadis yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Naha, Rasulullah melarang an thamanil kalbi, dari harganya anjing, illa kalbas sayd, kecuali anjing untuk berburu, maka tidak diharamkan. Hadis riwayat Tirmidzi dan kata Syekh Albani derajatnya hasan. Tapi saya tidak mengingkari para ulama yang mereka mengatakan bahwasanya keharamannya mutlak. Kenapa? Karena para ulama itu menganggap bahwasanya hadis ini dhaif. Jadi para ulama berselisih pendapat, kata-kata illa kalbas sayd, kecuali anjing pemburu, ini apakah halal atau apakah hadisnya sahih atau hadisnya dhaif, masih diperselisihkan. Nah, kalau Syekh Albani katakan sahih, ya sudah, berarti hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Wallahu a'lam bissawab. Hadis berikutnya 788. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu, bahwasanya Jabir kana adalah yasiru, berjalan, ala jamalin lahu, di atas onta jantan dia, a'ya, yang sudah lemah ontanya tadi. Fa arada, maka dia ingin ayusayyibahu, untuk membiarkan atau meninggalkan ontanya, ya, ditelantarkan. Qala falahiqani, lalu menjumpai saya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Fada'ali, lalu beliau mendoakan saya, wa darabahu, dan memukul si onta tadi. Fasara sayran, maka dia bisa berjalan dengan perjalanan lam yasir mithlah, yang dia belum pernah berjalan seperti itu. Maksudnya jalannya bisa jadi ngebut. Nah, ini karena keramatnya Nabi. Onta yang lemes dipukul langsung apa? Bisa jalan lagi.
Nah, kalau Kiai Jawa Timur katanya nih, percaya napa mboten terserah wong dongeng. Dia naik motor kehabisan bensin, padahal di hutan, Pak. Mana ada orang jualan bensin di hutan? Nggak ada. Maka dia bilang sama muridnya, "Ndelik ose." Akhirnya dia kencing, dimasukkan di lubang bensinnya itu. Kemudian didoakan, kemudian di starter bisa lagi. Wallahu alam. Ya kalau itu karamah bisa aja. Kan sama toh Pak nggih, bensin kali kencing sama-sama kuning. Nah, maka mungkin karena karamah bisa aja. Tapi cerita-cerita seperti itu saya nggak begitu percaya kecuali kalau mengetahui langsung. Tapi seandainya ada bisa. Karena para ulama mengatakan apapun yang sah menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, maka sah untuk menjadi karomah bagi para ulama. Nabi bisa pukul kemudian langsung jalan, maka bisa aja dia kencing kemudian jalan. Wallahu a'lam. Qala, Nabi mengatakan, "Bi'nihi, juallah ontamu kepada saya bi'uqiyah, dengan harga 1 uqiyah." Qultu, saya mengatakan, "La, enggak mau." Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan lagi, "Bi'nihi, juallah kepada saya." Fabi'tuhu, maka aku pun menjual kepada beliau biuqiyah, dengan harga 1 uqiyah. Ini harga yang sangat-sangat murah. Washtaratu, dan aku pun minta syarat humlanahu, untuk saya tunggangi ila ahli, sampai kepada keluargaku, sampai pulang. Falamma, maka tatkala balagtu, aku sampai ke Madinah, ataituhu bil jamal, maka aku datang kepada Nabi dengan unta tadi. Fanaqadani, maka Nabi pun membayar kepada saya thamanahu, harganya. Tsumma raja'tu, kemudian aku pulang. Fa arsala, maka beliau mengirim orang fi athari, di belakangku. Faqala, lalu beliau mengatakan, aturani, apakah engkau berpendapat, apakah engkau menyangka aku, makastuka, aku ini menawari kamu, menawar kepadamu, li akhudha jamalaka, untuk mengambil ontamu. Makastuka itu menawar dengan harga yang murah. Khul jamalaka, ambillah ontamu, wa tarahimaka, dan uang-uangmu, fahuwalaka, semuanya kembali untuk kamu. Hadis muttafaqun alaih, dan ini lafal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Nabi ini ingin memberikan hadiah kepada Jabir sebenarnya. Tapi supaya Jabir itu kesenangannya berlipat-lipat, maka Nabi pura-pura dulu mau beli. Ini ontamu kamu jual sama saya 1 uqiyah aja. Nah, Jabir mengatakan, "Wah, jangan ya Rasul, 1 uqiyah terlalu murah itu." Tapi tadi kan yang membuat onta ini berjalan kan Nabi kan. Nah, maka ketika ditawar lagi oleh Nabi, akhirnya dibiarkan. Ya sudah, nggak ada masalah. Tadi onta tadi juga sudah mau dibuang oleh Jabir, tapi gara-gara dipukul Nabi bisa kencang lagi. Maka ditawar segitu, ya udah, akhirnya dikasihkan oleh Jabir. Nah, kemudian Rasulullah SAW setelah sampai di Madinah, ontanya diberikan kepada Nabi, sementara tadi duitnya sudah dibayarkan, duit kemudian dibayarkan oleh Nabi SAW, maka onta kemudian dikirim lagi, dikembalikan kepada Jabir, supaya Jabir senang mendapatkan hadiah 1 uqiyah dari Nabi SAW. Karena Jabir waktu itu habis menikah, Pak. Orang habis menikah biasanya perlu uang untuk kehidupannya di awal-awal pernikahan. Nah, maka diberikan oleh Nabi SAW bantuan berupa 1 uqiyah. Dari sini kita ambil 2 pelajaran. Pelajaran pertama apa? Bolehnya kita membeli dengan menawar. Karena Rasulullah di sini menawar. Berikan onta ini dengan 1 uqiyah. Ini namanya nawar. Maka menawar boleh. Yang tidak boleh adalah kita mengejek di dalam menawar atau mencela dalam menawar. Enggak boleh. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya ishtarattu humlanahu ila ahli. Barang yang dijual boleh diberikan persyaratan-persyaratan. Saya jual mobil ini, tapi syaratnya saya pakai dulu sepekan. Nanti setelah sepekan baru bisa kamu ambil. Tapi bayarnya sekarang, nggak ada masalah. Jadi dibayar hari ini, tapi bisanya pakai sepekan, nggak ada masalah. Karena kita masih perlu kepada apa? Mobil itu selama sepekan. Ini namanya persyaratan. Persyaratan selama disepakati oleh kedua belah pihak, maka hukumnya adalah halal, nggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah persyaratan-persyaratan yang batil. Persyaratan yang batil contohnya gimana? Dicontohkan oleh para ulama. Misalnya mengatakan, ini mobil boleh kamu beli, tapi setelah itu nggak boleh kamu pakai. Ini persyaratan batil. Ada terus setelah beli nggak boleh pakai. Untuk apa terusan? Atau seperti akad nikah, dicontohkan oleh para ulama, kamu boleh menikahi saya, tapi tidak boleh mengumpuli saya.
Seorang wanita dilamar oleh seorang laki-laki, dia mengatakan saya mau menikah dengan kamu, tapi syaratnya kamu tidak boleh kumpuli saya. Nah, ini persyaratan yang batil. Ini. Karena namanya pernikahan itu menyebabkan apa? Halal, hubungan intim. Nah, dia mengatakan tidak boleh mengumpuli, berarti ini mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya persyaratan dalam jual beli, kalau persyaratannya itu tidak persyaratan yang batil, maka diperbolehkan. Tapi kalau persyaratannya persyaratan yang batil, yang melanggar terhadap syariat Islam, maka tidak diperbolehkan. Pertanyaan, Pak. Boleh enggak seorang wanita dilamar oleh seorang laki-laki, dia mensyaratkan menikahi saya boleh, tapi enggak boleh poligami. Syaratnya tidak mau dipoligami, boleh enggak? Riwan, Pak? Menurut madhab Hambali seperti ini boleh, persyaratannya sah. Tetapi menurut mayoritas para ulama madhab 3, ada 4 madhab nih. Madhab 3 jumhur ulama, mereka semuanya berpendapat syarat itu batal. Kenapa? Karena poligami itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau mensyaratkan untuk mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Boleh nikahi saya tapi enggak boleh poligami. Ini berarti mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dilarang dalam Islam. Kalau mazhab Hambali tidak begitu cara mikirnya. Poligami itu hukumnya apa? Mubah atau boleh. Nah, maka dia mensyaratkan untuk tidak poligami itu maksudnya dia mensyaratkan untuk tidak melakukan sesuatu yang mubah yang boleh untuk dia lakukan. Nggak ada masalah. Itu seperti misalnya gini, boleh menikahi saya tapi jangan makan telur nih. Karena kalau saya melihat atau membau telur itu saya langsung mutah, istrinya begitu misalnya. Nah, maka kalau disepakati ya udah, nggak ada masalah. Selama pernikahan nggak boleh suami makan telur, karena kalau bau telur sudah langsung mutah misalnya. Nah, ini makan telur bukan sesuatu yang wajib, ini hanya sesuatu yang mubah saja. Maka dia bukan melarang sesuatu yang halal, tetapi hanya tidak melakukan sesuatu yang boleh untuk dia lakukan. Jadi cara pandang yang berbeda, akhirnya kesimpulan hukumnya juga berbeda. Kalau saya pribadi cenderung pendapat mayoritas para ulama, sehingga syarat untuk tidak poligami itu adalah syarat yang batil. Maka seandainya seorang laki-laki disyarati, saya boleh menikahi kamu boleh menikahi saya tanpa poligami, maka seandainya laki-laki mengatakan baik, saya tidak akan poligami, seandainya begitu, tapi setelah itu 1 pekan langsung poligami, nggak ada masalah. Kenapa? Persyaratannya batil. Persyaratan yang batil itu seolah-olah nggak ada. Berarti ketika dia mengatakan iya, itu maksudnya mengatakan iya untuk sesuatu yang nggak ada. Berarti apa? Tidak terjadi persyaratan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang dapat kita pelajari malam hari ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.